Ketegangan terjadi antara Facebook dan pemerintah Australia. Perusahaan media sosial raksasa asal Amerika Serikat ini menolak untuk membayar konten berita kepada media Australia. Nah, ini adalah sesuai ketentuan baru yang ditetapkan oleh negeri kanguru ini. Alih-alih membayar, Facebook justru memblokir konten berita dari platformnya. Nah, seperti apa detailnya? Kita akan simak selengkapnya dalam Gegara Konten Berita Facebook Unfriend Australia. Nah, jadi per Kamis 18 Februari 2021, warga Australia ini tidak bisa mengakses dan mengunggah link tautan berita di akun sosial media Facebook milik mereka. Nah, ini merupakan langkah dari Facebook yang menolak untuk rancangan undang-undang ataupun juga RUU dari pemerintah Australia yang mengharuskan search engine seperti Google dan juga media sosial seperti Facebook ini membayar konten berita yang tercantum di platform mereka. Jadi sebelumnya Facebook ini menyatakan ya bahwa pihaknya ini adalah sudah memiliki opsi ya untuk tetap mengikuti aturan, tapi opsi yang dipilih adalah untuk memblokir konten berita secara keseluruhan, sehingga akhirnya adalah per 18 Februari warga Australia malah justru tidak bisa mengakses berita dari sosial media Facebook. Nah, kemudian Facebook ini menilai bahwa jika pihaknya menuruti aturan ini, maka nantinya akan mempengaruhi model bisnis dari Facebook ke depannya ya. Dan dengan adanya pemblokiran akun berita di Facebook ini, pemerintah Australia pun akhirnya marah besar dan mencap Facebook ini sombong dan irasional. Jadi pemerintah menilai pemblokiran berita dari akun media sosial ini adalah tindakan yang berbahaya karena kalau misalnya dibiarkan, maka nantinya ada potensi berita bohong ataupun juga hoax ini akan dengan mudah menyebar luas begitu ya. Apalagi kita ketahui bahwa banyak sekali ya akun-akun penyebar hoax dan juga teori konspirasi yang seluruhnya belum ataupun juga tidak kena pemblokiran dari Facebook. Nah, kemudian rupanya tidak hanya akun berita, tapi juga ada beberapa akun resmi milik pemerintah seperti dari Departemen Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Meteorologi, dan juga layanan darurat yang rupanya ikut diblokir oleh Facebook di Australia. Dan akhirnya Facebook menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan nantinya akan diperbaiki untuk akun-akun milik pemerintah. Karena seharusnya akun-akun resmi ini tidak ikut terdampak dari aturan ataupun juga pemblokiran yang dilakukan oleh Facebook di Australia. Nah, kita lihat selanjutnya sebetulnya apa sih yang membuat pemerintah Australia ini kok ngotot gitu ya dengan aturan macam ini. Nah, kita akan lihat seperti apa skema ataupun juga pola pikirnya ya. Jadi kita ketahui bahwa internet ini telah mengubah kebiasaan manusia dalam membaca berita ya. Dari yang media konvensional ataupun juga media cetak harus beralih ke media digital ya di era digital saat ini ya. Oleh karena itu aliran dana dari para pengiklan pun juga sudah beralih dari media konvensional ke media digital. Nah, tapi sayangnya dalam dunia maya ataupun juga internet ada raksasa teknologi yang berkuasa, yaitu adalah ada Google dan juga ada Facebook. Sehingga alih-alih mengiklan langsung ke medianya, para pengiklan ini cenderung memilih untuk langsung memasukkan uangnya ke perusahaan-perusahaan raksasa milik Google dan juga milik Facebook ya. Jadi sehingga di Australia sendiri ini ada surveinya, yaitu adalah sekitar 81% aliran dana dari para pengiklan ini adalah 53%-nya masuk ke Google dan juga 28%-nya adalah masuk ke Facebook. Jadi intinya adalah 81% masuk ke perusahaan asal Amerika Serikat ini sendiri ya, sehingga artinya ada sisa 19% kue yang dibagi-bagikan ke pihak-pihak lainnya. Tapi ini kecil sekali perbandingannya jika kita bandingkan dengan dua perusahaan ini ya, sehingga akhirnya para penerbit berita pun mengeluh dan juga akhirnya dominasi raksasa digital inilah yang dianggap sebagai salah satu penyebab hancurnya perusahaan media. Meskipun sebetulnya media ini sudah mencoba loh beralih dari konvensional ke digital, tapi rupanya terganjal oleh isu kekuasaan karena memang di sini ada perbedaan kekuatan yang luar biasa antara perusahaan digital dan juga media berita ya. Artinya adalah ada ketidakseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak ini ya. Nah, kemudian hal ini juga sudah diselidiki
oleh pemerintah Australia sejak tahun 2018 lalu. Maka dari itu pemerintah Australia akhirnya membuat undang-undang yang memaksa para raksasa teknologi ini untuk membayar konten-konten berita ataupun juga produk jurnalistik yang muncul di platform digital tersebut kepada redaksi ya. Apalagi pemerintah Australia menilai adalah kehadiran media ini dinilai sangat penting bagi demokrasi sehingga dukungan kepada media ini perlu diberikan. Namun Facebook bersikeras loh kalau misalnya dia menganggap bahwa pemerintah Australia ini tidak memahami relasi antara penerbit dan juga platformnya. Jadi Facebook juga mengklaim sejauh ini pihaknya telah membantu perusahaan media untuk menghasilkan keuntungan. Kita lihat berikutnya, nah jadi berbeda dengan Facebook, Google ini justru telah setuju dengan aturan dari pemerintah ini. Jadi Google telah mencapai kesepakatan dengan beberapa media di Australia. Di antaranya adalah raksasa berita asal Australia, ada News Corp. Ini adalah milik Rupert Murdoch dan juga memiliki 2/3 surat kabar di Australia. Nah, sebetulnya tidak disebutkan ya berapa nilai kompensasinya, namun sebetulnya diprediksi nilainya cukup signifikan nih karena ini adalah raksasa media di Australia. Dan berikutnya juga ada Google telah sepakat dengan Seven West Media, kemudian juga dengan Associated Press ataupun juga AP Australia, kemudian juga dengan Nine Entertainment. Dan diketahui Google ini telah membayar ataupun juga bersedia untuk membayar lebih dari 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 327 miliar rupiah untuk Nine Entertainment-nya. Google ini juga awalnya sempat menentang nih aturan ini dan juga mengancam akan hengkang dari Australia. Tapi pemerintah Australia ini tidak keberatan dan justru malah mengatakan nih akan berencana mengganti Google dengan produk mesin pencari milik Microsoft. Sehingga akhirnya Google memilih untuk sepakat dengan aturan ini. Kemudian nextnya kita lihat, nah perselisihan antara perusahaan digital dengan pemerintah Australia ini juga sebetulnya tengah diawasi tajam oleh seluruh dunia. Pasalnya adalah jika disahkan dan berhasil diterapkan, mungkin saja kebijakan ini akan diterapkan di negara-negara lainnya ya. Meskipun sejauh ini sebetulnya sudah ada beberapa negara yang telah mencoba untuk menginisiasi aturan ini, tapi sebetulnya ada yang berhasil, ada pula yang gagal nih ya. Jadi sebelum Australia, Uni Eropa ini telah terlebih dahulu mengeluarkan aturan serupa terkait hak cipta di tahun 2019 lalu, di mana mesin pencari dan juga sosial media di Eropa ini harus membayar situs berita untuk mendapatkan tautan link beritanya ya. Jadi di Prancis, Google baru-baru ini juga telah bernegosiasi dengan penerbit terkait dengan aturan ini dan kemudian jika berhasil diterapkan, maka bisa saja hal yang sama ini akan ditiru oleh puluhan negara Eropa lainnya. Kemudian selain itu di tahun lalu sebetulnya Facebook juga pernah menyatakan akan membayar perusahaan media Amerika Serikat termasuk diantaranya adalah The Wall Street Journal, kemudian juga ada Washington Post dan juga USA Today untuk berita utama. Jadi akan dibayar oleh Facebook ya, tapi masih belum tahu nih ke depannya seperti apa. Dan sementara itu di Spanyol, Google lebih memilih untuk menutup situs beritanya setelah Undang-Undang 2014 yang harus membayarkan para penerbit ini. Jadi yang terjadi di Spanyol justru berbeda dengan apa yang terjadi di Australia. Nah, kita akan lihat seperti apa. Apakah kedua perusahaan ini akan setuju bernegosiasi dengan pemerintah dan juga perusahaan media di lokasi tempat mereka beroperasi? Nantinya kita akan lihat ya perkembangannya seperti apa.